Selamat pagi, Bapak, Ibu, pemuda yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketika wabah pandemi ini datang mengganggu, mata iman pun menelisik lebih jauh perjalanan hidup yang telah kita tempuh. Baru kita sadar bahwa tiap hembusan nafas dalam, debar jantung adalah perjalanan doa dan harapan yang sangat bergantung pada Sang Sumber kehidupan, Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita beroleh selamat melewati minggu yang telah berlalu. Olehnya, di minggu pagi penuh berkat ini, sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak, kita bersehati membangun mezbah keluarga dalam doa, pujian, penyembahan di ibadah Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 24 Mei 2020. Ibadah dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mark Sales Kapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Charis Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita heningkan hati bersaat teduh pribadi. Sekarang kami undang umat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan keluarga kita, sambil mengangkat pujian dari nyanyian Kitab Bakti 4, bait yang pertama dan yang kedua, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabullah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terimalah salam
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, mari tundukkan hati, kita mengakui segala kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang kita kerjakan selama ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur anugerah keselamatan-Mu membingkai indah seluruh kehidupan yang kami jalani selama ini. Namun kami akui banyak sekali kami melangkah dalam pandu hati yang dipimpin roh kecemasan, ketakutan, kemalasan, dan keserakahan yang membuat kami enggan berkarya demi memuliakan-Mu. Kami mengaku di tengah kesulitan hidup, kami tidak mampu meyakini bahwa ada banyak tersedia penyertaan-Mu yang ajaib. Ketajaman naluri untuk merasakan kehadiran kuasa-Mu kian tumpul. Sebab nurani kami lebih terlatih menikmati hidup tenang dan senang. Sampai pada akhirnya wabah pandemi COVID-19 datang mengguncang dunia kami. Tolong ampuni kami Tuhan, dan berilah roh-Mu menghidupkan iman kami, agar jangan kekosongan dan kesepian batin membuat kami terjatuh ke dalam berbagai pencobaan dan perbuatan dosa. Tuhan, tuntunlah hati, jiwa, dan roh kami telusuri lorong pengasihan-Mu, supaya kami tidak gentar dan gemetar kala badai pergumulan datang menggelegar. Sebab yang kami tahu, tiada satu kuasa pun sanggup memisahkan kami dari kekuatan kasih karunia-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami mohon ampunan-Mu, Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagi kita yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan melalui Yesaya 43 ayat yang ke-25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku, oleh darahnya ku ditebus. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus
jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan itu nyata kalau saat ini kami kembali Tuhan dapat beribadah secara virtual, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Sekalipun kami tidak bertatap muka dalam ibadah ini. Namun Bapa di surga, kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan dapat memakai dengan cara teknologi juga, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun umat-Mu harus berada di rumah. Kami mohon Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga, oleh pengurapan Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti, memahami, serta menjadikan firman Tuhan ini pedoman di dalam langkah kehidupan beriman kami. Ya Tuhan, bersabdalah saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur dengan anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai, kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam
yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1915, Palestina dan Suriah pernah diserang oleh hama belalang yang serupa. Majalah National Geographic menceritakan apa yang terjadi pada saat belalang menyerang. Dikatakan bahwa pertama-tama keadaan tiba-tiba menjadi gelap gulita karena langit dan matahari tertutup oleh banyaknya belalang yang datang. Dapat kita bayangkan, saudara-saudara, kalau 1 meter persegi tanah diliputi oleh lebih kurang 60.000 belalang. Setiap belalang katanya akan segera menyebar dengan kecepatan 183 km sehari, menghancurkan serta menghabiskan apa saja yang mereka lewati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada zaman Yoel, serangan hama belalang jauh lebih hebat lagi daripada peristiwa tahun 1915 itu. Misalnya yang dikatakan di dalam Yoel pasal 1 ayat 4 tertulis, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bisa jadi pada waktu itu bermacam-macam belalang menyerbu sekaligus dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Palestina. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang wabah itu, saudara-saudara, datang ketika pada musim kering pada saat itu, atau musim kemarau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa mengerikan dan dahsyatnya wabah belalang tersebut, saudara-saudara yang kekasih. Karena dikatakan tadi pada 4, ada 4, saudara-saudara yang kekasih, tahapan belalang tersebut. Ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, ada belalang pelompat,
dan ada belalang pelahap. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tahapan daripada belalang tersebut atau perkembangan daripada belalang yang merupakan jenis serangga itu, saudara-saudara yang kekasih, begitu luar biasa sekali. Karena dikatakan, saudara-saudara, baik itu daunnya, baik itu tangkainya, saudara-saudara, baik itu buahnya, baik itu carangnya, saudara-saudara yang kekasih, habis semua. Tidak ada yang tersisa, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalau pohon, saudara-saudara, dengan begitu banyaknya daun-daun dan buah-buah, saudara-saudara, ada ranting-ranting atau carang-carangnya. Ketika belalang, wabah belalang itu, saudara-saudara yang kekasih, di zaman Yoel ini, itu semua habis, tidak tersisa, saudara-saudara. Kita tahu, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, bahwa bangsa Israel itu, saudara-saudara, mata pencariannya adalah pertanian atau perkebunan di dalamnya. Jadi bayangkan saja, saudara-saudara yang kekasih, ketika wabah belalang itu, saudara-saudara, datang, begitu dahsyatnya, saudara-saudara yang kekasih, sudah pasti tidak ada, saudara-saudara yang kekasih, tanaman-tanaman pertanian mereka yang hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian pada saat itu, saudara-saudara, timbul bencana kelaparan yang sangat hebat sekali. Kekurangan pangan, saudara-saudara yang kekasih. Karena dikatakan tadi, saudara-saudara, semua apa yang menjadi penghasil daripada pertanian mereka, baik itu gandum, baik itu anggur, baik itu buah delima, buah korma, pohon apel, maupun pohon ara, saudara-saudara yang kekasih, semuanya tidak berbuah. Atau semua, saudara-saudara yang kekasih, buahnya itu dimakan oleh belalang tersebut. Bahkan juga, saudara-saudara, gandum pun, saudara-saudara yang kekasih, juga menjadi santapan daripada belalang tersebut. Sehingga sudah pasti, saudara-saudara yang kekasih, mereka krisis ekonomi, krisis pangan, saudara-saudara. Timbul kelaparan di sana-sini. Bukan hanya, saudara-saudara, krisis ekonomi, krisis pangan, tapi juga ada hal lain, saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Bencana kelaparan yang disebabkan oleh wabah belalang tersebut, saudara-saudara, bukan hanya membuat mereka atau bangsa ini, saudara-saudara, kelaparan, atau secara ekonomi, saudara-saudara yang kekasih, timbul krisis yang sangat luar biasa, tapi juga berdampak, saudara-saudara yang kekasih, pada peribadatan umat Allah pada saat itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena peribadatan umat Allah, saudara-saudara yang kekasih, menjadi terganggu, saudara-saudara. Apa yang mengganggu itu, saudara-saudara yang kekasih? Karena bahan daripada peribadatan, yaitu korban sajian dan korban curahan. Korban sajian itu, saudara-saudara, itu memerlukan tepung dan minyak. Sementara korban curahan itu, saudara-saudara, memerlukan anggur. Bayangkan, saudara-saudara yang kekasih, 3 bahan ini yang merupakan satu prasyarat
untuk beribadah dalam arti saudara-saudara mempersembahkan korban sajian dan korban curahan, tidak ada saudara-saudara. Tidak ada gandum saudara-saudara, tidak ada minyak saudara-saudara, juga tidak ada anggur untuk korban curahan. Akibatnya saudara-saudara yang kekasih, imam-imam itu menjadi nganggur saudara-saudara, tidak bekerja. Sehingga orang-orang saudara-saudara yang kekasih yang harus mempersembahkan korban sajian dan korban curahan oleh karena kesalahan-kesalahan, umat tidak dapat beribadah. Umat tidak dapat bertemu dengan Tuhannya saudara-saudara melalui korban-korban tersebut di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan saudara-saudara yang kekasih, betapa dahsyatnya wabah belalang tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bencana hama belalang yang sudah begitu hebat, kata Yoel, saudara-saudara, apalagi hari Tuhan. Hari Tuhan akan jauh lebih hebat lagi saudara-saudara yang kekasih. Tema daripada kitab Yoel ini saudara-saudara yang kekasih berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan saudara-saudara yang kekasih adalah hari kegelapan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Tapi merupakan juga hari sukacita, hari kelepasan saudara-saudara bagi orang yang setia dan taat kepadanya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bencana belalang itu dipakai oleh Tuhan sesungguhnya saudara, sebagai satu momentum yang tepat agar Israel itu bertobat saudara-saudara. Kalau tidak saudara-saudara, hari Tuhan itu akan datang sebagai bencana yang 1000 kali lebih mengerikan daripada bencana belalang tersebut. Saudara-saudara, teks firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bencana belalang ini atau bencana yang hebat ini saudara-saudara sebelumnya belum pernah ada. Jadi sebelumnya saudara-saudara yang kekasih tidak ada bencana sedahsyat daripada bencana belalang tersebut. Jadi dianggap saudara-saudara yang kekasih bencana belalang ini begitu dahsyat sekali bagi umat. Kalau bencana belalang saja saudara-saudara yang kekasih sudah begitu hebat. Saudara-saudara, hari Tuhan itu saudara-saudara yang kekasih adalah jauh lebih hebat lagi daripada bencana belalang tersebut. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yoel saudara-saudara yang kekasih, atau Nabi Tuhan ini saudara-saudara yang kekasih, mau mengingatkan umat supaya bencana belalang ini saudara-saudara dijadikan satu momentum, dijadikan satu peringatan saudara-saudara yang kekasih, supaya umat itu bertobat saudara-saudara. Supaya umat ini saudara-saudara yang kekasih kembali kepada Tuhan. Sebab memang saudara-saudara sebelumnya saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan ini lebih banyak saudara-saudara terpengaruh dalam kehidupan mereka saudara-saudara, sehingga mereka menyembah berhala. Sikap dan perilaku mereka juga saudara-saudara yang kekasih tidak berlaku adil di dalamnya. Sehingga bencana belalang ini Tuhan pakai saudara-saudara yang kekasih, supaya umat bertobat, supaya umat kembali kepadanya. Sebelum hari Tuhan yang lebih dahsyat itu akan datang lebih hebat lagi. Lebih parah lagi saudara-saudara yang kekasih dari bencana belalang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bencana belalang
di dalam teks firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita bercermin dalam kehidupan kita sekarang ini, apa yang kita alami sekarang ini, saudara-saudara yang kekasih, yaitu wabah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, juga harus dijadikan sama juga momentum bagi orang percaya juga, saudara-saudara. Supaya kita boleh berefleksi, supaya kita mengintrospeksi, saudara-saudara kekasih. Saudara-saudara mungkin masih ingat lagu Ebit GAD yang judulnya Berita Kepada Kawan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, syair lagu Ebit GAD, Berita Kepada Kawan itu, saudara-saudara, salah satunya syair itu berbunyi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, dan kata-kata yang selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musibah bencana pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, ada banyak pelajaran juga yang kita dapatkan di dalamnya. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita bertanya dalam diri kita, saudara-saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan di dalamnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang konglomerat, saudara-saudara, di Amerika yang meninggal karena COVID-19. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudara-saudara. Dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak sekali. Tapi kemudian, saudara-saudara yang kekasih, kekayaannya tersebut tidak membawa apa-apa bagi dirinya. Kekayaannya, saudara-saudara yang kekasih, tidak mempunyai arti bagi dirinya, saudara, bagi istri dan anak-anaknya di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya wabah ini, saudara-saudara yang kekasih, kita bercermin siapakah sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Kita manusia yang dari debu, saudara-saudara. Adanya COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, membuat kita, saudara-saudara, hidup dalam kecemasan, ketakutan, kepanikan. Apa yang kita miliki, saudara-saudara yang kekasih, tidak dapat melindungi diri kita dari COVID-19 ini. Kekayaan kita, harta kita, kuasa kita, saudara-saudara. Dokter paru-paru yang sangat terkenal sekalipun, saudara-saudara yang kekasih, juga terpapar oleh karena COVID-19. Sekalipun dia yang memahami, saudara-saudara, virus ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui COVID ini, saudara-saudara yang kekasih, kita mau, saudara-saudara, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan Allah. Ternyata Allah itu, saudara-saudara, Allah yang sangat dahsyat kuasanya. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada pilihan lain lagi bagi kita selain kita mengandalkan Dia. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara-saudara, dalam hidup dan kehidupan ini. Siapapun, saudara-saudara yang kekasih, COVID-19 tidak melihat pangkat, jabatan, harta, tidak. Semuanya bisa terpapar olehnya, saudara. Tapi saudara-saudara yang kekasih, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, pelajaran yang kita dapatkan dari COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, kesehatan itu, saudara-saudara, ternyata sangat penting bagi kita. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, setelah COVID ini berlalu, maka perilaku kita untuk menjaga kesehatan itu
pasti kita akan utamakan. Perilaku kita untuk bersih-bersih, saudara-saudara yang kekasih, untuk tetap memakai masker, dan menjaga kebugaran tubuh kita, saudara-saudara, ini akan menjadi perilaku kita ke depan nantinya. Sebab COVID ini, saudara-saudara yang kekasih, katanya itu tidak mungkin hilang. Dia bisa ada terus, saudara-saudara, dan dia bisa mengancam kita terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesehatan saudara-saudara yang kekasih harus menjadi perhatian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, begitu PSBB ini saudara-saudara mulai dilonggarkan dengan transportasi udara, laut udara, saudara-saudara yang kekasih, mulai dilonggarkan. Mulai banyak orang saudara-saudara, karena sudah tidak betah lagi di rumah, tidak betah lagi stay at home, saudara-saudara. Sudah bete katanya. Apa artinya itu, saudara-saudara yang kekasih? Bahwa artinya, saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial, saudara-saudara. Karena itu, sebenarnya istilah social distancing itu, saudara-saudara, istilah yang kurang tepat. Makanya dipakai istilah menjaga jarak. Tidak mungkin, saudara-saudara yang kekasih, hubungan sosial kita itu tidak ada atau dimatikan, itu tidak akan mungkin, saudara-saudara. Tapi dengan adanya COVID ini, saudara-saudara, menjaga jarak, bukan menjaga hubungan sosial. Buktinya, saudara-saudara yang kekasih, mulai kita tidak betah. Baru 2 bulan, saudara-saudara yang kekasih. Kita pingin keluar, saudara-saudara. Pingin bertamasya, kita pingin mudik, pingin bertemu saudara-saudara yang kekasih dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, persekutuan saudara-saudara, kebersamaan dengan sesama itu ternyata perlu. Kita membutuhkan orang lain juga, saudara-saudara yang kekasih. Jadi artinya ketika nanti COVID-19 ini mulai berlalu, saudara-saudara, maka jangan lupa kemudian kita bersekutu kembali bersama-sama. Jangan karena keenakan juga, saudara-saudara yang kekasih, kita dilayani dengan ibadah online, ibadah daring, ibadah virtual ini, saudara-saudara, cukup di rumah saja. Ternyata, saudara-saudara, di rumah saja saudara sudah tidak betah. Aristoteles mengatakan manusia itu makhluk sosial, saudara-saudara yang kekasih. Makhluk yang bersekutu di dalamnya. Tapi hal lain juga, saudara-saudara, dari hal ini, ternyata gereja rumah itu, saudara-saudara, penting sekali. Bahkan Calvin mengatakan gereja pertama-tama itu, saudara-saudara, bukan dimulai dari bait Allah, tapi dimulai dari rumah. Artinya apa, saudara-saudara yang kekasih? Rumah harus dijadikan juga sebagai sarana Allah untuk menyampaikan kabar sukacita di dalamnya. Lewat rumah tangga itu harus dijadikan, saudara-saudara, sebagai satu kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Lewat rumah tangga orang percaya, rumah tangga orang lain, saudara-saudara yang kekasih, memuliakan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja itu bukan mulai dari sebuah gedung, saudara-saudara, tapi dimulai dari rumah tangga itu. Karena itu persekutuan keluarga, saudara-saudara yang kekasih, adalah sangat penting di dalamnya. Membangun peribadatan di tengah-tengah rumah tangga itu sangat penting, saudara. Sebab pendidikan yang paling utama, yang pertama-tama, saudara-saudara yang kekasih, pendidikan umat Tuhan itu, sebagaimana bangsa Israel itu berada dalam tanggung jawab kepala rumah tangga. Orang tua, saudara-saudara yang kekasih, menjadi pendidik yang utama di dalam menyampaikan Taurat Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, mari saudara-saudara, kita kembalikan saudara-saudara yang kekasih, rumah
yang merupakan lembaga yang pertama dan lembaga yang tertua yang Tuhan ciptakan itu, saudara-saudara yang kekasih, untuk kita hormati, kita jadikan saudara-saudara suatu wadah di mana kasih karunia Allah juga dinyatakan di tiap-tiap rumah tangga di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan memang saudara-saudara yang kekasih untuk menyatakan kasih-Nya saudara-saudara memang sulit kita mengerti. Kenapa memakai COVID-19 misalnya? Dan kita tidak melihatnya saudara-saudara yang kekasih ini sebagai satu bencana, tetapi cara Allah untuk menyatakan misinya saudara-saudara harus dilihat di situ. Jadi kita harus melihatnya saudara-saudara yang kekasih sebagaimana tadi di dalam firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya. Jadi bisa saja saudara-saudara yang kekasih, sekalipun bisa juga sama seperti dalam teks ini saudara-saudara, bencana ini saudara ada kaitannya dengan kesalahan, ada kaitannya dengan dosa. Tapi harus dilihat juga saudara-saudara yang kekasih, cara Tuhan untuk memulihkan umatnya itu memang bisa memakai cara bencana tersebut. Tapi sebagaimana firman Tuhan saudara-saudara yang kekasih, COVID-19 ini atau bencana ini, seperti juga bencana belalang, dijadikan Yoel sebagai satu momentum untuk bertobat. Nah, kita jadikan juga saudara-saudara yang kekasih, wabah pandemi COVID-19 ini sebagai satu momentum kita, saudara-saudara, untuk kita bertobat, untuk kita kembali, saudara-saudara, untuk kita berrefleksi, mengintrospeksi, sebagaimana lagu Ebit G.Ade. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bercermin saudara-saudara, apa yang sudah kita buat selama ini, barangkali membuat Tuhan sudah bosan kepada kita di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Saudari Berta Tutuarima. Grateful heart, give thanks the Lord has done.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, untuk kesempatan kembali Tuhan untuk kami beribadah, walaupun kami harus beribadah secara daring, terpisah Bapa di surga, tapi kami percaya ibadah kami ini berkenan di hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapa, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini Bapa di surga, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Kami percaya Bapa di surga, wabah belalang maupun wabah COVID-19 yang kami alami sekarang ini merupakan momentum untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami mau bertobat Bapa di surga. Sebab ketika ada pertobatan Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kami pun ketika Tuhan datang, Tuhan akan memberikan Bapa di surga bahwa hari Tuhan adalah hari yang sukacita, hari yang bahagia bagi kami. Ketika kami saat ini Tuhan melalui wabah COVID-19 ini, kami mau mengintrospeksi diri kami. Bagaimana hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama kami? Apakah hubungan kami dengan Tuhan lebih banyak mendukacitakan? Hubungan kami dengan sesama kami menyakitkan hati sesama kami? Biarlah Bapa di surga melalui COVID-19 ini Tuhan, kami kembali kepada Tuhan dan kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan Bapa di surga. Dan kami mau Bapa di surga bergandengan tangan bersama-sama dengan sesama kami Tuhan, untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kami mau Bapa di surga bersama-sama dengan sesama kami dalam karya penyelamatan di dunia ini Bapa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa Bapa di surga pada pagi hari ini Bapa, untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa dalam Yesus Kristus, khususnya Tuhan, untuk pemerintah kami, bahkan untuk gugus tugas COVID-19 ini. Tuhan tolong Bapa agar tugas-tugas dari gugus tugas COVID-19 ini boleh direspon oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota madya. Di seluruh negeri ini Bapa di surga, supaya mengikuti Bapa di surga apa yang menjadi protokoler kesehatan. Tuhan tolong Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan, khususnya para medis di negeri ini Tuhan, yang sebagai garda terdepan Bapa di surga, benar-benar Bapa di surga mereka boleh melaksanakan tugasnya Bapa di surga dengan penuh tanggung jawab,
dengan penuh semangat dan berikan mereka kemampuan Bapa di surga. Dan Tuhan tolong biarlah pengorbanan para medis ini Bapa di surga diikuti oleh kesadaran bangsa dan negara kami, masyarakat, supaya menjaga jarak, supaya benar-benar berada, stay di rumah. Dan Tuhan tolong agar menjaga kebugaran tubuh mereka Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk para medis yang berjuang di garda terdepan untuk COVID-19 ini. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Bapa di surga, biarlah Tuhan, kami percaya melalui COVID-19 ini Tuhan, ada pelajaran-pelajaran yang banyak kami dapatkan di dalamnya, supaya kami bergantung kepada Tuhan, supaya kami menjaga kesehatan, supaya kami benar-benar membina persekutuan yang indah, dan kami juga membina rumah tangga kami Bapa di surga dengan baik Bapa, dengan penuh tanggung jawab di dalamnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan ketika berlalunya COVID-19 ini, perilaku kami Tuhan berubah, perilaku kami benar-benar Tuhan ada perbaikan-perbaikan dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan untuk kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID-19 ini, yang berada di ruang isolasi. Tuhan, kami mohon tangan-Mu yang penuh kasih kiranya menjamah dan memakai para medis agar mereka boleh Tuhan pulihkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih-kekasih mereka karena COVID-19 ini, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami yang berdampak karena COVID-19 ini, khususnya ekonomi masing-masing pribadi atau rumah tangga, Bapa di surga tolonglah. Biarlah Tuhan, cara Tuhan untuk menyatakan berkat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan juga, khususnya bagi orang percaya atau gereja Tuhan, untuk kiranya melihat sesama kami sebagai sahabat, sebagai sesama kami, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Kami tidak menstigma, tapi kami boleh Bapa di surga menjadi sesama bagi sesama kami yang terkena COVID-19. Tuhan tolong Bapa di surga agar kami tidak menjauhkan, melabelkan, memberikan stigma kepada orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, harus kami jauhi di dalamnya. Kami menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Juga untuk gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, yang harus tetap melayani walaupun pelayanan yang memakai teknologi. Tuhan memberkati Bapa di surga ibadah-ibadah online yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, oleh pelayan-pelayan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkati agar pelayanan-pelayanan secara online itu sungguh kiranya Bapa di surga tetap membangunkan semangat daripada umat Tuhan, dapat memelihara umat, menguatkan umat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga, baik itu pendeta, baik itu penatua, diaken, demikian juga Bapa di surga, baik itu pemandu lagu, demikian organis, tim multimedia yang berupaya untuk memberikan pelayanan dalam ibadah yang terbaik. Tuhan kiranya berkati pelayanan-pelayanan mereka semua Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang masih dalam pemulihan, Bapak Penadus Ngio, Bapak Yance Bursape, Tuhan kiranya berkati, kuatkan mereka dan Tuhan mendampingi mereka. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang berbahagia sepanjang pekan ini, dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Mei. Kami berdoa mereka-mereka yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran Nyonya Carlote Rakhelita Huta Barat Siregar, Saudara Tommy Carrera Huta Barat,
Nyonya Kustiningsi Pasaribu, Nyonya Neti Hawarija Ratulangi Datau, Nyonya Dia Susilowati Istijab, Nyonya Martini Hetaria, Bapak Ade Chandra Hamonangan Hutahuru, Neta Nyonya Frida Theodora Kapus Sambuaga, Saudara Gali Prabowo Soeharto, Nyonya Mariam Lawolo Malik, Bapak Robert Hubert Senduk, dari Yeremi Lois Adisurya Ananda Khotma Yesyurun Waleleng, Bapak Markus Martinus Nusi, dari Michael Alexander Latuperisa, dari Claudia Treviana Lowak, dari Patricia Felinusi, Bapak Pendeta Willem Sairwona. Demikian juga untuk keluarga yang berbahagia karena pertambahan usia perkawinan mereka, keluarga Huta Barat Simatupang, keluarga Gottlieb Siaan. Bapa di surga memberkati sukacita yang mereka alami, memberkati juga kehidupan mereka ke depan dan rencana-rencana hidup mereka. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, keluarga Aruan Aritonang, keluarga Mamahit Yakob, keluarga Hermanto, keluarga Waleleng Huta Barat, keluarga Gottlieb Siaan, keluarga Yance Bursap, keluarga AA Oka Darmanadi, keluarga Charles Tau, keluarga Gerard Peter, keluarga Sairwana Patola, keluarga Watulingas, keluarga Kartono. Bapa di surga, Engkau kenal keluarga-keluarga ini, kami mohon kepadamu Tuhan, jaga dan lindungi mereka, dan Tuhan kiranya memberkati juga kehidupan mereka Bapa, dan pakai mereka juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati Bapa di surga apa yang menjadi harapan mereka, tapi juga apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan dampingi mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan Tuhan berikan jalan keluar di dalamnya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan untuk kekasih kami tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan Bapa di surga GPIB Karis yang berada di rumah, yang saat ini menaikkan doa. Tuhan berkati dan Tuhan jawab doa jemaat-Mu Bapa. Tuhan tolong kiranya agar jemaat Tuhan dijauhkan dari terpapar dari COVID-19. Lindungi mereka Tuhan dengan darah Kristus oleh urapan Roh Kudus, supaya tubuh mereka Tuhan tidak terjamah oleh COVID-19. Kami serahkan Tuhan jemaat GBB Karis dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan anak yatim, piatu, janda, duda-duda, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan berjalan bersama dengan mereka, menjadi Allah yang Immanuel, mendampingi langkah hidup mereka, dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dan kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli seberapa baik atau buruknya kehidupanmu saat ini, tetaplah jelang kehidupan di tiap hari baru dengan ucapan syukur.
Oleh karena bersyukur adalah sikap hati yang membebaskan kita dari segala belenggu kekhawatiran dan ketakutan yang membuat semangat hidup kita terpasung dalam keputusasaan. Padahal firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengajarkan kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan syukur kepada Allah, karena kita tidak pernah melupakan kebaikan-Nya yang memberkati keluarga kita. Sebelum membawa persembahan, marilah kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 80 bait yang pertama. Sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa syukur. Kita berdoa.
Allah sumber segala berkat, kami bersyukur di tengah kesulitan hidup yang bagaimanapun, kami selalu mengalami kuasa pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat mengangkat kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap Allah yang tak pernah mengabaikan hidup kami. Sekalipun sulit, kami mengerti. Di balik kesusahan hidup, selalu menanti kebaikan-Mu yang memberkati. Namun kami tetap percaya, mujizat kuasa-Mu nyata di tiap doa dan perjuangan iman kami. Maka, sebagai tanda kasih, kami berikan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan bagi-Mu, ya Allah. Dan tolonglah, lanjutkanlah kuasa-Mu, memberkati hidup keluarga kami kekal selamanya. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Berkati setiap hati yang telah memberi persembahan ini dalam ketulusan dan kejujuran. Kiranya hikmat-Mu menuntun para hamba-Mu yang bertanggung jawab mengelola persembahan ini, sehingga bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat bersama seluruh jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta menyampaikan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Max Charles Kapoh, Sarjana Teologia. Terima kasih juga kepada organis dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan di sepanjang tanggal 24 sampai 30 Mei 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Selama masa pandemi, kami akan tetap melayani ibadah online di sepanjang minggu yang berjalan dan dilaksanakan sebagai berikut. Hari Senin, 25 Mei 2020, ibadah virtual Persekutuan Doa Karis dan pelaksanaannya dilaksanakan pukul 18.00 WIB lewat by Zoom meeting. Selasa 26 Mei 2020, ibadah online Pelkat PKP dilayani oleh Penatua Nyonya HM Geratspe. Rabu 27 Mei 2020, ibadah online keluarga dilayani oleh Pendeta Willem Sairwona MTH. Sabtu 30 Mei 2020, ibadah Pelkat PKB dilayani oleh Penatua Lili Sutanto. Diberitahukan kepada seluruh anggota majelis bahwa sidang majelis jemaat untuk triwulan keempat bulan Januari sampai Maret 2020 akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 30 Mei 2020 pukul 13.00 WIB. Dilaksanakan dengan menggunakan Zoom meeting. Kehadiran seluruh majelis jemaat sangat diharapkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Warta Keuangan Minggu 10 Mei 2020, penerimaan sebesar Rp13.318.000. Apabila ada kesalahan dalam pembukuan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja supaya dapat diperbaiki. Demikian untuk warta jemaat, disampaikan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
majelis jemaat yang bertugas dan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.